Perkenalkan, nama saya Made Violin Wedayani dengan NIM 2002-61-2014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perioperatif, khususnya pada fase preoperatif. Secara definisi, manajemen perioperatif merupakan perawatan medis yang terintegrasi, yang berpusat pada pasien, bersifat multidisiplin, yang dimulai ketika persiapan sebelum operasi hingga fase pemulihan setelah operasi. Untuk deskripsi setiap fasenya, yaitu terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama yaitu ada fase preoperatif, yang kedua ada fase intraoperatif, dan yang ketiga ada fase postoperatif. Untuk fase preoperatif, yaitu dimulai ketika pasien sudah menentukan keputusannya untuk menjalani tindakan pembedahan, hingga berakhir ketika pasien berada di meja operasi. Sedangkan untuk fase yang kedua, yaitu fase intraoperatif, yaitu dimulai ketika pasien masuk ke kamar bedah dan akan berakhir ketika pasien dipindahkan ke ruang pemulihan ataupun ke ruang perawatan intensif. Untuk fase yang ketiga, yaitu ada fase postoperatif yang dimulai ketika masuknya pasien ke ruang pemulihan atau ruang intensif dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan rawat inap, klinik maupun perawatan di rumah. Untuk tahapan preoperatif itu sendiri merupakan langkah awal dari rangkaian tindakan anestesi yang dilakukan pada pasien yang direncanakan untuk menjalankan prosedur operasi. Untuk tahapannya itu sendiri terdiri dari 7 bagian penting, yaitu yang pertama membangun kepercayaan antara dokter dan pasien, kemudian yang kedua yaitu anamnesis, yang ketiga ada pemeriksaan fisik, yang keempat ada pemeriksaan penunjang, yang kelima ada asesmen risiko, yang keenam ada informed consent, dan yang ketujuh ada persiapan pasien. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari tindakan membangun raport itu sendiri. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui tujuan dari tahapan preoperatif yang terdiri dari 7 tujuan penting, yakni yang pertama, membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien, kemudian mengevaluasi kondisi fisik pasien secara keseluruhan sebelum tindakan operasi dilakukan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor ataupun kondisi penyulit yang mungkin akan mengganggu maupun menyebabkan perburukan saat operasi maupun setelah operasi. Yang keempat yaitu menyiapkan kondisi fisik pasien sehingga nantinya optimal untuk menjalani operasi. Yang kelima yaitu memberikan edukasi kepada pasien maupun keluarga pasien terkait prosedur operasi, tindakan anestesi, maupun perawatan pasca operasi yang direncanakan. Tahapan kelima ini sangat penting mengingat edukasi yang baik dan pemahaman yang baik pada pasien di tahapan preoperatif nantinya dapat menurunkan kecemasan pasien. Sehingga proses edukasi ini merupakan tahapan yang tidak boleh dilewatkan, baik penjelasan kepada pasien maupun kepada keluarga. Untuk fase yang keenam, yaitu meminta persetujuan tindakan operasi dan untuk prosedur anestesi yaitu melalui informed consent. Kemudian, yang ketujuh yaitu menentukan rencana perawatan pasien pasca operasi. Kita akan bahas yang pertama yaitu terkait memperoleh raport atau hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Pada tahapan ini, dokter perlu menjelaskan terkait prosedur anestesi, jenis anestesi yang akan digunakan, maupun perkiraan lama operasi nantinya. Pada tahapan ini, diskusi sangat diperlukan untuk mengurangi kecemasan pasien, baik itu terkait prosedur anestesinya maupun tindakan operasi yang akan dijalaninya. Kita masuk kepada tahapan yang kedua, yakni anamnesis. Yang pertama, kita sangat perlu untuk memastikan identitas pasien, yaitu dengan mencocokkan kembali dari identitas yang tertera pada rekam medis pasien dan juga identitas yang disampaikan secara langsung oleh pasien. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan anamnesis umum yang mencakup riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit sistemik, riwayat penggunaan obat-obatan, riwayat penyakit keluarga, riwayat operasi maupun jenis anestesi yang pernah digunakan, kemudian riwayat sosial seperti merokok, penggunaan alkohol maupun penggunaan obat-obat terlarang, dan juga anamnesis khusus terkait dengan
penyakit bedah yang mungkin akan menimbulkan gangguan sistem organ setelah operasi. Untuk anamnesis, kita akan ulas lebih lanjut yang dimulai dengan riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang kita dapat evaluasi dengan Secret Seven dan juga Fundamental Four, di mana kita dapat menanyakan terkait keluhan utama pasien, terkait onsetnya, lokasi, kemudian kuantitas, kualitas, faktor yang memperberat maupun faktor yang memperingan, apakah sebelumnya sudah menerima pengobatan, dan apakah terdapat keluhan penyerta yang sedang dirasakan oleh pasien di luar dari keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengevaluasi terkait penyakit sistemik, baik itu penyakit kardiovaskular, penyakit metabolik, maupun penyakit hematologi. Kemudian kita juga perlu menanyakan terkait riwayat pengobatan yang pernah dilakukan oleh pasien, karena beberapa jenis obat nantinya dapat mempengaruhi kinerja dari obat anestesi maupun efek dari obat anestesi itu sendiri. Misalnya saja penggunaan trisiklik antidepresan yang nantinya dapat menghambat reuptake norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin di celah sinaps, yang apabila penggunaannya dikombinasikan dengan opioid, maka nantinya dapat meningkatkan efek analgesia dan akan meningkatkan risiko depresi nafas. Selain itu, riwayat pengobatan lain seperti penggunaan opioid yang dikombinasikan dengan antikolinergik nantinya dapat menurunkan motilitas gastrointestinal yang nantinya dapat menyebabkan peningkatan absorpsi obat secara peroral. Perlu juga kita tanyakan terkait riwayat operasi maupun jenis operasi yang pernah diterima oleh pasien, sekaligus apakah pasien mengetahui jenis anestesi yang digunakan. Hal ini kita perlu tanyakan untuk mengetahui apakah terdapat pengalaman buruk dari jenis-jenis anestesi tertentu yang sudah pernah diterima oleh pasien, yang nantinya juga dapat berdampak pada kecemasan pasien maupun pemulihan pasien pasca operasi. Kita juga perlu mengevaluasi terkait riwayat sosial seperti merokok maupun penggunaan alkohol, karena pasien yang memiliki kebiasaan merokok nantinya dapat memiliki peningkatan produksi sekret yang akan meningkatkan risiko spasme. Oleh sebab itu, disarankan untuk pasien-pasien yang akan menjalankan operasi harus menghentikan konsumsi rokok dengan minimal dalam durasi 2 minggu. Kemudian untuk penggunaan alkohol itu sendiri, bahwa pasien-pasien dengan intoksikasi alkohol nantinya akan berdampak pada pemanjangan efek obat opioid maupun efek obat sedatif. Yang berikutnya untuk anamnesis kita dapat persingkat dengan menggunakan istilah EMPAL, yaitu yang pertama untuk menanyakan alergi, apakah pasien memiliki alergi terhadap obat-obatan tertentu. Pada pasien yang menyatakan pernah memiliki riwayat alergi obat, namun tidak ingat obat apa yang menyebabkan alergi, maka kita perlu untuk memprediksi apakah jenis obat yang menyebabkan alergi tersebut. Hal ini dapat kita lakukan dengan menggali terkait dengan penyakit apa yang diderita oleh pasien saat alergi itu muncul. Jadi kita bisa menanyakan, Pak, Bu, sebelumnya saat mengkonsumsi obat yang menimbulkan efek alergi itu, Bapak atau Ibu sedang menderita penyakit apa? Jadi misalnya saja pasien menjawab sebelumnya pasien mengalami infeksi maupun tanda-tanda infeksi seperti demam, kemudian adanya peradangan, maka kita dapat mencurigai bahwa golongan obat yang menyebabkan alergi pada pasien merupakan jenis-jenis golongan obat antibiotik. Begitu pula untuk kecurigaan jenis obat lainnya yang dapat kita gali dari penyakit apakah yang diderita pasien sebelumnya. Hal itu juga berkaitan dengan singkatan yang kedua yaitu M, medication, yaitu terkait obat-obat apa saja yang pernah diterima oleh pasien, bukan hanya obat-obatan secara kimia, namun juga apakah terdapat penggunaan bahan-bahan herbal sebelumnya. Kemudian untuk yang P, yaitu ada past illness ataupun pregnancy pada pasien perempuan, yaitu untuk menanyakan riwayat penyakit terdahulu. Kemudian ada L, yaitu last meal,
di mana last meal ini juga nantinya berkaitan dengan pre-operative fasting recommendation. Jadi di sini terdapat rekomendasi dari American Society of Anesthesiologists terkait dengan jenis-jenis cairan dan juga minuman yang sebaiknya dipuasakan dengan durasi minimum, seperti air mineral yang memiliki minimum fasting period yaitu 2 jam, kemudian untuk ASI yaitu sebesar 4 jam, kemudian untuk susu formula yaitu sebesar 6 jam, kemudian untuk makanan ringan disarankan dipuasakan selama 6 jam, dan untuk makanan-makanan berat meliputi makanan yang berlemak maupun makanan yang digoreng, yaitu sebaiknya dipuasakan selama 8 jam. Sedangkan untuk singkatan yang terakhir, yaitu ada yang berupa event atau environmental relating of injury, yang berkaitan dengan kronologi maupun kondisi lain yang menyertai dengan keluhan utama pasien. Setelah melakukan anamnesis, tentunya kita dapat melanjutkan dengan pemeriksaan fisik, di mana untuk pemeriksaannya kita dapat lakukan dari 2 hal, yakni evaluasi tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik umum. Untuk yang pertama, kita dapat mengevaluasi tanda-tanda vital meliputi kesadaran, tekanan darah, laju nadi dan juga laju nafas, suhu dan juga skala nyeri. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik umum, di sini kita dapat evaluasi dari status gizinya, yaitu dimulai dari tinggi badan dan juga berat badan, sehingga nantinya kita akan dapatkan body mass index untuk memprediksikan apakah pasien dalam kondisi gizi yang cukup, ataukah kurang, ataukah lebih. Kemudian pada pasien anak-anak, apabila ditemukan ataupun menjalani prosedur operasi terkait dengan kelainan kongenital, maka kita perlu mengevaluasi kelainan kongenital penyerta lain yang dapat dievaluasi dengan singkatan VACTREL. Yaitu yang pertama, apakah terdapat adanya vertebra anomali, apakah terdapat atresia ani, apakah terdapat cardiovascular abnormalities, apakah ada tracheoesophagus defect, apakah terdapat renal abnormalities, ataupun terdapat limb defect. Jadi pada pasien anak-anak yang akan dijalani tindakan operasi, perlu juga dievaluasi apakah terdapat kelainan kongenital penyerta lainnya. Untuk sistem organ, di sini kita dapat gunakan sistem 6B untuk mengevaluasi dimulai dari B1, yaitu brain terkait dengan sistem saraf pusat, kemudian yang kedua ada breath, yaitu terkait dengan sistem respirasi, yang ketiga ada blood, yaitu terkait dengan sistem kardiovaskular, yang keempat ada bowel terkait dengan sistem gastrointestinal, yang kelima ada bladder terkait dengan sistem urogenital, dan yang keenam ada body and skin, yaitu terkait dengan sistem muskuloskeletal. Untuk pemeriksaan fisik lanjutan, kita dapat menggunakan Lemon sebagai airway assessment method untuk memprediksikan kesulitan untuk proses intubasi. Yang pertama, kita dapat mengevaluasi dari L, yaitu look externally, yaitu kita dapat inspeksi apakah terdapat adanya facial trauma, apakah terdapat large incisor, apakah terdapat large stung. Dan yang kedua yaitu E, kita dapat mengevaluasi dengan menggunakan 332, yaitu prinsip untuk mengevaluasi jarak antar incisor yaitu minimal 3 jari, kemudian jarak antara hyoid dan juga dagu atau mental yaitu minimal 3 jari, kemudian jarak antara tiroid hingga mulut yaitu minimal 2 jari. Kemudian kita dapat mengevaluasi Mallampati score, yaitu apabila dapatkan Mallampati score-nya lebih dari 3 atau sama dengan 3, maka di sini kecurigaannya yaitu memiliki risiko untuk proses intubasi yang lebih sulit. Kemudian O yang berarti obstruksi, yaitu dapat dievaluasi apakah terdapat kondisi epiglotitis, apakah terdapat peritonsillar abses maupun adanya tidaknya trauma. Sedangkan untuk N yaitu apakah terdapat neck mobility ataukah tidak. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan Mallampati score, yaitu kita harus melakukan visualisasi ataupun pengamatan terkait terlihat atau tidaknya palate mole, uvula,
paus, dan juga tonsilar pilar. Pada melempati skor kelas 1, di sini kita masih dapat melihat palatumole, uvula, paus maupun tonsilar pilar. Sedangkan pada melempati skor kelas 2, kita dapat lihat di sini bahwa kita tidak dapat melihat tonsilar pilar, yang berarti kita hanya dapat melihat palatumole, uvula, dan juga paus. Sedangkan untuk yang ketiga, yaitu palatumole dan juga dasar uvula saja yang terlihat. Sedangkan untuk yang kelas 4, kita hanya dapat melihat palatum durum. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Bahwasanya pemeriksaan penunjang ini tidak seluruhnya dilakukan pada seorang pasien, melainkan kita harus memperhatikan indikasi-indikasi tertentu untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya saja untuk pemeriksaan penunjang darah lengkap, ini diindikasikan untuk pasien yang akan menjalani operasi mayor, pasien dengan usia lebih dari 60 tahun, pasien dengan riwayat penyakit sistemik, anemia, maupun pasien dengan perdarahan. Kemudian untuk pemeriksaan fungsi ginjal, kita dapat lakukan pada pasien dengan indikasi hipertensi kronis, pasien diabetes, maupun pasien gangguan ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemeriksaan faal hemostasis. Kita dapat lakukan pada pasien-pasien dengan gangguan koagulasi, gangguan hepar, maupun pasien yang menjalani terapi antikoagulan. Kemudian untuk fungsi hepar itu sendiri kita dapat lakukan pada pasien dengan alkoholik, pasien gangguan nutrisi, maupun pasien dengan temuan gangguan hepar. Entah itu melalui pemeriksaan fisik maupun dari riwayat sebelumnya. Kemudian untuk pemeriksaan gula darah biasa diindikasikan kepada pasien yang memiliki riwayat diabetes mellitus. Sedangkan untuk pemeriksaan elektrolit diindikasikan pada pasien hipertensi kronis, pasien diabetes, dan juga pasien gangguan ginjal. Dan untuk fototoraks yaitu dapat dilakukan pada pasien-pasien dengan gangguan jantung, pasien dengan gangguan paru, pasien dengan riwayat kanker, yaitu untuk mengevaluasi ada tidaknya metastasis. Kemudian pasien dengan usia di atas 60 tahun, dan pasien dengan riwayat demam maupun batuk yang lama. Kemudian untuk pemeriksaan EKG yaitu dapat diindikasikan untuk pasien dengan hipertensi, pasien dengan gangguan jantung, maupun pasien dengan usia lebih dari 35 tahun. Kembali lagi bahwa pemeriksaan penunjang ini tidak selalu terpacu pada indikasi yang hanya tertera pada layar, namun juga kembali berdasarkan dengan kondisi klinis dan tingkat keparahan pasien itu sendiri. Yang selanjutnya, kita juga perlu mengevaluasi status fisik pasien pra-anestesia, yang di sini dapat kita bagi melalui status fisik ASA. Kita dapat membagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada kelas 1, yaitu pasien dengan kondisi normal atau pasien sehat, maupun contohnya pasien fibroadenoma mama dengan usia muda. Di sini juga terdapat mortalitas perioperatif yang berupa angka prediktif yang bukan merupakan angka atau nominal pasti. Kemudian untuk kelas 2 yaitu adalah pasien-pasien dengan kondisi sistemik ringan sedang. Contohnya pasien dengan riwayat diabetes, hipertensi, epilepsi, maupun asma yang terkontrol. Dengan mortalitas perioperatif diprediksikan sebesar kurang lebih 0,12%. Untuk pasien dengan status fisik ASA 3, yaitu pasien-pasien dengan kondisi penyakit sistemik sedang berat yang dapat menyebabkan keterbatasan fungsional namun tidak mengancam nyawa. Misalnya saja pasien dengan infark miokard, pasien gagal jantung kongestif, pasien PPOK, maupun pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Untuk pasien status fisik ASA yang keempat, yaitu pasien dengan kondisi sistemik sedang berat yang parah, yang juga memiliki potensi ataupun ancaman kehidupan maupun kelumpuhan fungsional. Misalnya saja pada pasien unstable angina pectoris, pasien infark miokard, maupun pasien dengan cardiovascular accident dalam 6 bulan terakhir. Kemudian untuk status fisik ASA yang kelima, yaitu pada pasien yang ketika dilakukan maupun tidak dilakukan operasi akan memiliki potensi kematian dalam waktu 24 jam. Misalnya saja pada pasien paliatif maupun pasien dengan kondisi sakit yang parah yang disebutkan memiliki mortalitas perioperatif hingga 9,4%. Kemudian untuk status fisik ASA yang keenam,
yaitu pasien-pasien yang akan melakukan donor organ. Kemudian untuk status fisik pasien ASA akan ditambahkan huruf E apabila pasien menjalankan prosedur operatif yang emergensi. Selanjutnya, untuk persiapan operasi selain dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, kita juga perlu melakukan informed consent, di mana informed consent ini merupakan persetujuan pasien secara tertulis yang nantinya akan dibuktikan dengan tanda tangan. Kita harus mengetahui bahwa tidak semua pasien dapat menandatangani informed consent secara pribadi, karena terdapat beberapa kriteria yang nantinya harus dipenuhi untuk kompetensi seseorang agar dapat dianggap sah untuk menandatangani informed consent. Kita akan bahas untuk cakupan informed consent terlebih dahulu, bahwa suatu informed consent atau persetujuan tindakan medis ini setidaknya harus mencakup tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, kemudian alternatif tindakan lain apabila tindakan medis yang direncanakan tersebut gagal. Kemudian kita juga perlu menjelaskan mengenai risiko dari tindakan medis serta komplikasi yang mungkin akan muncul selama operasi maupun pasca operasi. Kemudian perkiraan hasil berupa prognosis dari tindakan yang akan dilakukan. Dan tidak lupa kita juga memberitahu terkait dengan pembiayaan dari prosedur pembedahan maupun perlu atau tidaknya nanti pasien dirawat di ruang intensif. Kemudian untuk kriteria bahwa menurut Permenkes nomor 585 tahun 1989 terkait dengan persetujuan tindakan medik, bahwa pasien yang memiliki kompetensi untuk menandatangani informed consent, yaitu pasien dewasa, yaitu pasien berusia di atas 21 tahun atau telah menikah, dan pasien yang memiliki kondisi fisik dan kesehatan secara baik itu secara jasmani maupun secara mental. Pada pasien di bawah usia 21 tahun maupun pasien dengan gangguan jiwa, nantinya informed consent ini dapat diwakilkan oleh orang tua maupun keluarga terdekat ataupun wali. Sedangkan pada pasien-pasien yang tidak sadar, apabila memang diperlukan tindakan emergensi demi penyelamatan nyawa, maka informed consent ini dapat tidak dilakukan. Kemudian, setelah informed consent telah disetujui ataupun ditandatangani, kita juga perlu melakukan pengkajian ulang terkait dengan persiapan pasien dan juga persiapan ruangan. Untuk pengkajian ulang ini, kita dapat melakukan evaluasi ulang terkait status pasien dan juga catatan medisnya, apakah sudah sinkron, ataukah terdapat data-data yang tidak sinkron. Kemudian dapat pula dilakukan konsultasi apabila memang masih diperlukan, dan mengganti pakaian dengan pakaian yang khusus. Selanjutnya kita dapat lakukan premedikasi, yaitu pemberian obat-obatan pendahuluan dalam rangka penata laksanaan anestesi. Kita juga dapat melakukan pemasangan infus sekaligus mempersiapkan alat-alat pendukung di kamar operasi. Terkait pemasangan infus itu sendiri, di sini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu mengganti defisit cairan selama puasa, kemudian untuk mengkoreksi defisit cairan intraoperatif dan juga postoperatif, kemudian untuk fasilitas vena terbuka untuk memasukkan obat-obatan, kemudian untuk memberikan cairan maintenance, dan juga fasilitas transfusi darah. Adapun beberapa premedikasi yang dapat diberikan, yaitu ada kelompok obat jenis sedatif, ada analgetik opiat, ada antikolinergik, antiemetik, dan juga profilaksis aspirasi. Untuk beberapa contoh obatnya, yaitu ada obat golongan sedatif seperti diazepam, diphenhydramine, promethazine, dan juga midazolam. Kemudian ada analgetik opiat berupa petidin, morfin, fentanyl, analgetik non-opiat. Sedangkan untuk antikolinergik yaitu ada sulfastatropin, dan antiemetik berupa ondansetron maupun metoclopramid. Sedangkan untuk profilaksis aspirasi dapat dilakukan dengan menggunakan simetidin, ranitidin maupun antacid dengan dosis yang tertera pada tabel. Dan untuk premedikasi ini dapat menggunakan dua cara, yaitu secara intramuskular maupun intravena.
mana untuk pemberian premedikasi secara intramuskular dapat diberikan dalam waktu 30-45 menit sebelum induksi anestesi, dan untuk pemberian premedikasi secara intravena dapat diberikan dalam kurun waktu 5-10 menit sebelum induksi anestesi. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan pemasangan infus, bahwa menurut literatur terdapat perbedaan pemilihan cairan disesuaikan dengan kondisi pasien. Bahwa pada pasien neonatus, biasanya cairan yang dipilih yaitu cairan dextrosa 5% dalam NaCl 0,225%. Pada pasien anak, yaitu menggunakan cairan dextrose 5% dalam NaCl 0,45%. Pada pasien dengan usia di atas 12 tahun, tidak ada indikasi yang pasti, namun dapat diberikan cairan kristaloid ataupun campuran dextrose 5% di dalam larutan kristaloid. Misalnya saja dapat digunakan dextrose 5% dalam NaCl 0,9% dalam ringer laktat. Untuk penderita DM dapat diberikan maltose 5% dalam ringer. Kemudian untuk persiapan di kamar operasi, kita juga perlu mempersiapkan meja operasi itu sendiri, mesin anestesi dan juga sistem aliran gasnya. Ada alat-alat resusitasi seperti alat bantu hisap, larinoskop, pipa jalan nafas, maupun defibrilator. Kemudian ada obat-obat anestesi yang diperlukan, persiapan obat resusitasi seperti adrenalin, atropin, aminofilin, maupun natrium karbonat. Ada alat pemantau seperti alat pemantau tekanan darah, suhu tubuh, dan juga EKG, serta pulse oximetry maupun kapnograf. Perlu juga dipersiapkan tentunya kartu catatan medik anestesi, dan juga dapat dipersiapkan selimut penghangat, biasanya digunakan pada pasien bayi maupun pasien-pasien geriatri. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait dengan manajemen perioperatif, khususnya pada fase preoperatif. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat.